para penonton, saya ingin menerangkan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan diketahui tentang helm. Tentunya fungsi dari masing-masing komponen dalam helm, dan juga hal-hal yang perlu dihindari dan bagaimana cara merawat helm. Jadi helm, pada umumnya helm itu dibuat menurut standar ANSI Z89. Nah, helm itu fungsinya ada dua. Pertama, melindungi kepala kita dari impact atau benturan, baik yang dari atas, dari benda yang jatuh, atau disebut dengan roll object, atau benturan dari samping, lateral impact. Dari samping, dari depan, dari belakang, dari depan, dari samping. Oke. Nah, jadi helm sangat penting dan memang wajib bagi pekerja-pekerja terutama konstruksi atau pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya terhadap kepala. Nah, yang kedua adalah memberi proteksi terhadap listrik, sengatan listrik. Ya. Dalam kapasitasnya untuk melindungi kepala dari sengatan listrik itu ada beberapa tipe. Tipe 3. Ada 3 tipe, jadi mulai dari 2000 volt sampai puluhan ribu volt. Jadi itu tipenya itu berdasarkan kemampuannya untuk melindungi kepala dari sengatan listrik. Umumnya helm yang berada di lapangan itu menggunakan bahan polikarbonat atau HDPE, HDPE. Nah, seperti yang kita pesan ini menggunakan bahan HDPE. Oh, HDPE dia? HDPE, ya. Oke, sekarang saya ingin menerangkan bagian penting dari helm. Nah, yang pertama adalah, tentu saja yang paling penting adalah shell-nya atau cangkangnya. Ini kuat sekali, ya, kuat sekali. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ini ada bentuk V yang sekarang lebih populer dengan disebut dengan V-shape. Nah, V-shape ini adalah khas dari MSR. Ada berbagai macam, ini semacam tulang rusuk lah bagi organ kita. Jadi ini gunanya untuk mendistribusi beban jika helm ini mengalami impact dari atas, beban jatuh, supaya bebannya terdistribusi, maka akan didistribusi oleh rib ini atau yang disebut dengan V-shape ini. V-shape. Tidak harus V-shape, mungkin merek lain ada yang bentuk seperti 3 garis ke belakang, ada 2 garis ke belakang, ada 1 garis. Jadi masing-masing merek beda ini? Iya, masing-masing merek beda modelnya. Nah, itu cangkangnya ada yang full brim, sayapnya ini ada yang penuh sekeliling seperti ini. Ada juga yang hanya di sampingnya kecil dan di depannya agak lebar. Kemudian setelah itu saya ingin bagian dalamnya. Bagian dalam ini juga sangat penting. Nah, bagian dalamnya ini terdiri dari ada yang namanya headband atau bagian yang melingkari kepala. Headband gunanya untuk mengikat kepala, yang bisa dikencangkan dan dikendorkan dengan menggunakan berbagai macam tipe pas tadi. Yang seperti ini yang kita sebut sebagai red shape, model red shape, karena dia bisa dikendorkan, dikencangkan dengan cara memutar searah atau seberbalikan dalam jarum jam. Ini red shape. Ada juga model yang paling murah yang biasanya tarik-tarik, ada lubang-lubang yang masukin situ di adjust. Itu headband. Gunanya untuk mengikat kepala. Yang kedua adalah harness, ya, seperti ini. Mungkin bisa tonton lihat, ini harness. Ya. Harness ini berfungsi seperti layaknya suspensi pada kendaraan. Jika mengalami impact, maka harness ini akan memberi efek suspensi sehingga memberi efek yang bisa melindungi kepala. Nah, perlu diingat bahwa ketika dipasang nantinya harus ada ruang antara headband ini dengan cangkang helm ini. Ya. Kira-kira ada jeda lah ya. Ada ruang ya, ada space. Kira-kira 2,5 cm atau 1 inci ya. Nah, itu. Kemudian jarak antara headband dengan pinggir shell, bagian dalam shell itu
harus ada ruang kira-kira 0,5 cm, setengah cm. Ya. Fungsinya sama untuk memberi ruang untuk memberi efek suspensi jika mengalami impact. Jika ada mengalami impact benturan. Benturan, ya betul. Nah, yang berikutnya adalah Chin strap. Chin strap. Nah, chin strap atau kita sebut dengan tali dagu. Tali dagu ini gunanya untuk membuat helm ini kokoh terpasang di kepala tanpa ada risiko terjatuh. Nah, chin strap ini wajib dipakai terutama jika orang bekerja di ketinggian atau bekerja dengan postur atau gestur yang memungkinkan helm ini terjatuh ke bawah. Misalnya orang yang sering membungkuk, jongkok, maka harus menggunakan chin strap. Tapi secara umum orang yang bekerja di ketinggian itu wajib untuk menggunakan chin strap ini atau tali dagu ini. Kemudian yang ada feature lain. Kalau kita lihat ada lubang di kiri dan kanan. Ini lubang yang atau kita sebut sebagai lubang bracket untuk memasang aksesoris tambahan. Nah, misalnya di bagian ini kita bisa memasang bracket untuk menggunakan face shield atau welding cap untuk para welder dan fitter. Juga kita bisa memasang ini dengan ear muff. Bisa juga untuk bracket untuk masang lampu. Lampu untuk headlamp. Headlamp, ya, headlamp. Dan aksesoris lain yang banyak berkembang sekarang, misalnya. Nah, kemudian apa yang perlu dihindari untuk bisa membuat ini awet? Membuat awet, kita harus menjaga supaya cangkangnya ini tidak terkena bahan kimia. Bahan kimia seperti cat, thinner, dan semacamnya. Jika mengenai bagian cangkang ini bisa membuatnya menjadi rapuh dan mudah untuk rusak. Ya. Tidak boleh terkontaminasi lah. Ya. Dicat berarti nggak boleh kan? Cat nggak boleh. Jadi ini nggak boleh sama sekali dicat. Stiker pun dibolehkan, tapi dalam skala yang terbatas. Tidak boleh terlalu banyak stiker karena itu bisa juga berpengaruh terhadap kekuatan cangkangnya ini. Nah, kemudian kita perlu tahu juga masa berlakunya. Sebab semua produk seperti ini punya masa expired, masa kadaluarsa ya. Nah, setiap manufaktur biasanya akan menerbitkan panduan. Beda-beda. Kapan sebuah helm itu dikatakan expired. MSA seingat saya itu menetapkan 4 tahun. 4 tahun masa umurnya. Nah, itu bisa diketahui dari sebuah indikator yang ada di helm ini. Ada indikator yang menunjukkan tahun dan bulan produksinya. Nah, ini kalau kita lihat ada lingkaran yang berisikan nomor dari 1 sampai 12, itu menunjukkan bulannya. Di tengah-tengahnya itu ada dua angka yang menunjukkan tahun produksinya. Nah, akan bertanda panah yang menunjukkan bulan produksi, sehingga kita tahu bahwa ini helm ini diproduksi di bulan 1 tahun 2020, akan expire baru berarti ya. di bulan Desember tahun 2024. Jadi ini helm yang masih valid, masih sangat lama masa pakainya, sejauh dirawat dengan baik. Cara membersihkan helm itu tidak perlu juga menggunakan bahan kimia ya. Tapi air sabun boleh, cukup air dan sabun bisa digunakan untuk mencuci helm ini dan dibersihkan dan dilap. Selain perlu bersih, helm juga perlu higienis karena itu kita pakai di kepala dan rambut. Karena itu kita perlu sering-sering membersihkan helm dan menyimpannya di tempat yang baik pula, yang tidak terekspos dengan bahan-bahan kimia atau sumber kotor lainnya. Helm umumnya tidak bisa diperbaiki jika rusak. Jadi jika ada kerusakan pada helm, itu retak atau getas, crack, maka dia harus diganti. Begitu juga jika ada kerusakan di bagian komponen dalamnya seperti headband dan harnessnya, itu juga harus diganti. Secara umum manufaktur menyarankan bahwa headband ini
umumnya bisa dipakai dalam masa 2 sampai 3 tahun. Chin strap umumnya bisa dipakai dalam jangka setahun. Tergantung kualitasnya ya. Oke. Kualitas. Jadi masing-masing spare part punya ini sendiri ya? Ya, ini disarankan diganti. Ya. Sebaiknya user atau penggunanya harus sering-sering mungkin memeriksa helmnya. Sekolah aja sekali seminggu dicek kualitas helmnya seperti apa. Nah, tapi inspeksi menyeluruh itu disarankan setiap 4 bulan, quarterly. 4 bulan sekali. Oke. Ya. Oke, bentuknya tadi sudah tadi ya. Bentuknya ya. Bentuk ada yang untuk di depan. Ya. Bentuknya ini ya seperti ini. Ini yang sebenarnya disebut sebagai model cap. Ya, model cap. Ada juga karena mirip dengan capnya pemain tenis. Kan ada yang keliling juga ya? Ya, ada yang full brim. Full brim itu hanya aksesoris saja ya? Atau ada fungsi khusus? Ya, jadi yang model full brim itu proteksinya lebih terhadap proteksi benda jatuh karena juga memiliki daerah luas brim di sekelilingnya ya. Okay. Kemudian ada juga yang tanpa brim sama sekali. Yang biasanya dipakai oleh pemanjat tebing, orang yang bekerja di ketinggian, rope access, karena perlu melihat ke atas, perlu menengok ke atas. Tapi umumnya yang dipakai seperti itu punya proteksi yang baik terhadap benturan samping, karena mereka punya potensi bahaya berupa bisa bergerak ke samping dan ada potensi bumping kiri dan kanan. Seperti itu. Ya. Saat ini semakin maju desain helm, bahkan banyak helm sekarang yang punya lubang ventilasi yang bisa dibuka tutup. Ya, ketika cuaca panas, cerah, kita bisa membuka ventilasinya. Jika hujan misalnya bisa kita tutup ventilasinya. Ya, jadi sudah semakin canggih. Tapi tidak menghilangkan itunya. Ya, fungsinya. Tidak menghilangkan fungsi yang untuk beri proteksi kepala. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Tetap aman. Tetap bekerja dengan selamat. Oke. Terima kasih. Terima kasih.